Dinasti Surya mengadakan pertarungan untuk menentukan putra mahkota. 3 negara barbar musuh itu Malah mengirim yang terkuat mereka 3 ahli untuk ikut campur. Jelas mereka datang untuk mengacau, mereka ingin mempermalukan dinasti Surya. Li Taishi, ini semua ide bagusmu. Pangeran, kita mengadakan pertarungan untuk menentukan putra mahkota bukankah untuk memilih penerus takhta dinasti Surya? Saat mendiang Kaisar wafat, beliau menunjuk Anda sebagai Pangeran Wali. Selama 15 tahun Anda mengurus negara, dinasti Surya makmur dan rakyat damai. Rakyat menganggap Anda sebagai penguasa bijaksana. Jika Anda mengikuti kehendak rakyat dan naik takhta sekarang, maka tidak akan ada urusan pertarungan menentukan putra mahkota. Budak keparat. Mendiang Kaisar adalah kakakku. Dia mempercayaiku untuk menjadi wali negara. Kau ingin aku merebut kekuasaan? Pangeran, saat mendiang Kaisar menitipkan putranya dulu, kata-katanya adalah, Pangeran Shenhui masih kecil, Anda menjadi pangeran wali memimpin pemerintahan. Jika pangeran dewasa dan menjadi berbakat, Anda membantunya naik takhta. Jika dia tidak berbakat, Anda boleh menggantikannya. Diam. Benar, Pangeran. Pangeran Shenhui sepanjang hari hanya bermain sabung ayam dan kuda, dan tidak mengerti sastra maupun bela diri. Dinasti Surya didirikan dengan kekuatan militer. Jika pangeran seperti ini bisa menjadi kaisar, bagaimana para pejabat sipil dan militer mempertanggungjawabkannya kepada mendiang kaisar? Dulu Hui Er cerdas dan pintar. Setelah dewasa malah tenggelam dalam hiburan dan wanita. Aku gagal mendidiknya dengan baik. Aku bersalah pada kakakku Kaisar. Pangeran, pertarungan memilih putra mahkota juga memilih dari garis keturunan kerajaan. Selama para pangeran kerajaan dalam pertarungan nanti dengan jujur mengalahkan 3 negara barbar, kehormatan dinasti Surya tidak akan ternoda. Juga bisa terpilih raja sejati. Ini juga bisa dianggap setia pada mendiang kaisar. Hanya itu yang bisa dilakukan. Hui Er, kamu harus berusaha lebih baik. Di tempat penting negara ini, siapa yang tertawa? Suruh para pangeran dan bangsawan masuk dan memberi hormat. Baik. Persilakan para pangeran dan bangsawan masuk ke istana untuk memberi hormat. Yang mulia, aku baru pertama kali. Datang ke kuil Hugo ini. Kuil ini dingin dan tidak nyaman, lebih nyaman di Tianjin Fang. Setelah selesai memberi hormat, aku akan membawa kalian kembali ke Tianjin Fang. Yang mulia jahat, tidak sopan, memalukan. Bajingan, berani di hari sembahyang membawa pelacur ke kuil pelindung negara. Apa-apaan ini? Pangeran jangan marah. Pangeran memang begini sifatnya. Tingkah lakunya agak keterlaluan. Jangan ambil pusing dengan dia. Almarhum kaisar dan permaisuri wafat terlalu dini. Pangeran dan permaisuri, Anda padanya lebih baik dari anak sendiri. Guru bela diri terbaik di dunia dipanggil ke istana, tak bisa menyelamatkan orang yang tak berguna ini. Baginda, aku suka banget gelang Buddha ini. Aku punya yang lebih berharga dari gelang ini, harta yang lebih baik. Kalau kau berkelakuan baik, semua akan kuberi padamu. Aku ingat sebelum almarhum Kaisar mangkat, pendeta kuil pelindung negara memuji pangeran sebagai anak jenius. Setelah dewasa, ternyata jadi begini keterlaluan. Anak jenius apa? Menurutku itu pura-pura. Shenhui ini sungguh beruntung. Meski keterlaluan begini, Pemangku raja masih padanya tak tega. Aku benar-benar tidak tahu apakah dia anak kandung paman kaisar atau pangeran Shen. Kau adalah anak kandung paman kaisar. Diam! Paman Kaisar, wajahmu kenapa pucat sekali? Siapa yang membuatmu marah? Hui, jangan bicara. Shenhui, ujian putra mahkota akan segera dimulai. Kau malah tidak ada kemajuan sedikit pun. Masih seperti ini sikap yang keterlaluan. Kalau tidak kudidik lagi, aku benar-benar tak punya muka menghadapi almarhum Kaisar. Hei, pengawal, tangkap Pangeran Shenhui dan bawa dia pergi. Siap. Suruh yang berwenang keluar. Apa yang terjadi lagi di luar? Sudah lama ku dengar kuil pelindung negaramu mengumpulkan seluruh sembahyang Daksya, sangat manjur. Kami suku utara datang khusus memberi hadiah. Kau berani mengusir kami di luar pintu? Kaki ini adalah kaki mendiang Kaisar Daksya yang kalah perang dulu. Tertinggal di wilayah suku utara. Sekarang kami kembalikan utuh. Kenapa kalian tidak senang? Kalian benar-benar keterlaluan. Menindas kalian kenapa? Daksya kalian 15 tahun tanpa raja. Kekuatan militer di antara 4 negara paling rendah. Pantas kami 3 negara menindas. Diam! Binatang-binatang ini.
Berani menggunakan peninggalan mendiang kaisar menghina martabat Daxia kami. Kepala pengawal, turun dan hentikan mereka. Siap. Siapa? Ada pendekar. Pangeran mayat 3 orang biadab itu sudah selesai ditangani. Tadi apakah Anda melihat siapa yang bergerak? Tenaga dalam orang itu sangat dahsyat. Kemampuannya di atasku. Hamba juga tidak tahu siapa yang bergerak. Kemampuannya di atasmu. Kamu wangi sekali. Yang mulia, Keras kepala. Sekarang, martabat dinasti Xia kita sudah diinjak-injak orang. Masih ada waktu untuk bermain-main? Orang, bawa Pangeran Shen Hui kembali ke istana kerajaan. Baik. Paman jangan marah dong. Jangan kasar begitu. Paman. Pantas. Pangeran Hui masih muda, jangan ambil pusing dengannya. Kalau terus tidak ambil pusing, dia benar-benar jadi orang tak berguna. Kali ini, aku harus memperbaiki kenakalannya. Guru Agung Li, tentang orang yang bergerak hari ini, bagaimana pendapatmu? Orang yang bergerak hari ini ilmu bela dirinya tinggi, bukan orang biasa. Hamba sudah berpikir keras dan curiga orang itu adalah pemimpin perkumpulan angin. Yang tahu segalanya, pemimpin perkumpulan angin yang mengguncang dunia persilatan. Hanya legenda, yang benar-benar kucurigai adalah orang yang bergerak bersembunyi di antara para bangsawan dan pangeran hari ini. Maksud permaisuri, ada orang yang biasanya pura-pura bodoh, menyembunyikan kekuatan sejatinya. Pertarungan pemilihan putra mahkota kali ini, Zuoyan adalah kandidat paling mungkin. Aku sudah merencanakan bertahun-tahun, tidak boleh biarkan orang lain mengambil kesempatan. Li Zheng, Hamba di sini. sebelum pertarungan, utus anak buahmu yang paling kuat untuk menguji satu persatu latar belakang para bangsawan dan pangeran itu. Kalau memang ada yang menyembunyikan kekuatan, segera bertindak agar mereka tidak bisa ikut pertarungan. Baik. Kalau permaisuri, Pangeran Shen Hui juga perlu diuji? Terserah kamu. Berlutut. Paman. Aduh. Pangeran, jangan marah. Hui, tubuhnya lemah. Mana tahan dihukum seperti ini. Kalau mau pukul aku saja. Saat kakak raja masih hidup, betapa gagah beraninya beliau bertempur. Kamu adalah satu-satunya darah dagingnya. Tidak ingin mewarisi kejayaannya pun tidak apa-apa, tetapi setiap hari berkeliaran di tempat hiburan malam. Tidak pandai perang dan sastra. Coba lihat, kemarin kamu membawa pelacur ke kuil pelindung negara. Hari ini laporan sudah sampai ke hadapanku. Mau kau bagaimana aku menanganinya? Yang mulia, kamu ini... Kuil pelindung negara memuja dinasti Surya kita lebih dari 10 tablet kaisar. Itu adalah tempat suci negara kita. Kamu begitu bejat dan tidak bermoral? Jika dilihat rakyat, bukankah itu mencoreng nama keluarga kerajaan dinasti Surya? Pangeran. Kalau mau salahkan aku saja. Almarhum Kaisar dan Permaisuri meninggal lebih awal, dan Anda selalu sibuk dengan urusan negara. Yang mulia selalu berada di sisiku. Akulah yang gagal mendidik yang mulia. Ibu, seluruh ibu kota siapa yang tidak tahu Anda berbudi luhur dan lemah lembut? Terhadap yang mulia lebih baik daripada terhadap anak kandungku sendiri. Jelas yang mulia sendiri yang tidak mau mendengarkan nasihat Anda. Bagaimana bisa menyalahkan Anda? Zuoyan benar. Kedua anak itu adalah yang Anda lihat tumbuh besar. Guru yang mengajar juga sama. Tapi Zuoyan begitu luar biasa. Kamu jelas mengandalkanku untuk melindungimu sehingga tidak mau maju. Pangeran, jangan memarahi Hui lagi. Mulai sekarang aku pasti akan mendidiknya lebih keras. Dulu aku lalai dalam pendidikanmu. Mulai sekarang, kamu di sini di tempat latihan bela diri berlatih keras. Ayah, hari ini kamu susah payah tidak perlu mengurus urusan pemerintahan. Aku baru belajar jurus pedang baru, tolong bimbing aku di samping.
kayu lapuk. Jika kamu memiliki setengah kemampuan bela diri sepupumu, aku tidak akan sampai tidak tahu bagaimana menghadap mendiang kaisar. Seluruh ibu kota, siapa yang tidak tahu permaisuri wali raja berbudi luhur dan baik hati Lu Meiniang? Jika bukan karena aku dulu melihat dengan mata kepala sendiri, mungkin aku benar-benar percaya. Ayahanda. Bukankah katanya patah kaki tidak akan mempengaruhi nyawa ayahanda tabib? Tolong selamatkan ayahanda. Tolong selamatkan ayahanda. Tuan muda, perhatikan sikapmu. Ayah, memang obat yang ayah berikan ampuh tidak berwarna dan tidak berbau. Para tabib istana yang bodoh itu memeriksa jenazah mendiang kaisar setengah hari tidak menemukan sedikit pun kelemahan. Aku seorang Perdana Menteri yang terhormat, namun selama ini selalu ditekan dan dibatasi olehnya. Dia sudah lama seharusnya mati. Sekarang bahkan jika Chonglin tidak mau naik tahta menjadi kaisar dengan kekuatan keluarga Lu, di istana setengah wilayah dinasti Surya ini akan berganti marga menjadi Lu. Lalu bagaimana dengan Shen Hui? Apakah kita sekalian memanfaatkan kekacauan? Jangan mendiang kaisar baru saja mangkat. Jika satu-satunya darah dagingnya segera terjadi kecelakaan, pasti akan mendapat kecurigaan dari para pejabat menggoyahkan fondasi kita. Lagi pula Shen Hui itu juga keponakanmu, sebaiknya manfaatkan kesempatan bawa dia ke sisimu dan buat dia menjadi tidak berguna. Chandra adalah Perdana Menteri Lu Meiniang, adalah putri Perdana Menteri dan juga istri Paman Kaisar. Jika aku gegabah membongkar mereka, bukan saja Paman Kaisar tidak akan percaya, tetapi juga akan membuat mereka waspada. Aku hanya bisa menunggu saat yang tepat. Ayahanda, tenanglah. Tunggu saatnya tiba, aku pasti akan mencabut pengaruh keluarga Lu yang menjadi kanker bagi negara dinasti Surya ini sampai ke akar-akarnya. Membalaskan dendam untukmu. Siapa kau? Berani menerobos masuk ke kediaman Raja Agung? Ini dia putra mahkota Raja Agung orang bodoh dengan ilmu bela diri kelas 3 terhadap permaisuri dan mereka sama sekali tidak menjadi ancaman. Pembunuh, serahkan nyawamu. Bisa bertahan 5 jurus denganku cukup punya bakat sejati. Semua yang menjadi ancaman bagi putra mahkota Shen, para pangeran dan putra mahkota, sudah dieksekusi semua. Saya bisa kembali melapor kepada permaisuri. Teknik pedang Zuoyan semakin maju. Sepertinya dalam turnamen ini, kemungkinan besar Zuoyan yang akan menang. Ayah ibu kalian tenang saja. Anakmu tidak akan mengecewakan didikan kalian.
Dulu Yang Mulia juga sepintar Zuoyan, tapi turnamen sudah dekat, dia masih belum menginjakan kaki di tempat latihan, aku yang gagal mendidiknya. Ayah jelas Yang Mulia sendiri yang tidak mau maju. Demi negara besar Xia, aku menyetujui turnamen untuk memilih putra mahkota itu sendiri, sudah mengkhianati Huir Meiniang. Turnamen kali ini untuk memilih putra mahkota, apapun hasilnya, kita tidak boleh memperlakukan Huir dengan buruk. Tenanglah, Pangeran Yang Mulia juga keponakanku bagaimanapun. Aku akan memberinya pengaturan terbaik. Ayah hanya peduli pada sampah itu, apa yang kurang dariku dibanding dia. Kenapa harus marah pada sampah itu? Setelah kau duduk sebagai putra mahkota, jika kau tidak suka, buang saja Shen Hui ke perbatasan, tidak perlu menuruti ayahmu. Siapa berani masuk istana kerajaan di malam hari? Pantas saja putra mahkota Zuoyan bisa bertahan 10 jurus dariku. Berhenti. Zuen, kau istirahatlah. Hamba menghadap Permaisuri. Bagaimana urusan yang kau tugaskan? Lapor, Permaisuri. Semua yang berhak mengikuti seleksi para pangeran dan putra mahkota, hamba sudah menguji mereka semua. Mereka yang bisa mengancam putra mahkota, hamba sudah melukai mereka parah. Dalam upacara kali ini, putra mahkota pasti akan menang. Kerja bagus. Sekarang, seluruh Xia besar, hanya Shen Hui hamba belum mengujinya Permaisuri. Mau mencoba kemampuannya? Karena sudah datang, ayo kita menakut-nakutinya. Lebih baik buat dia ketakutan setengah mati hari turnamen, tidak berani keluar rumah. Biarkan semua pejabat istana mentertawakan dia. Hamba patuh. Berani sekali, pembunuh bayaran. Berani masuk ke kawasan terlarang istana malam hari, serahkan nyawamu. Aduh, itu arah kamar tidur Baginda. Manis. Di mana kamu? Aku pangeran datang. Ruhua, kamu sembunyi di mana? Pangeran, di sini pangeran. Ayo tangkap aku. Pertandingan bela diri akan segera dimulai. Masih di sini bergaul dengan Dayang? Pangeran Daxia. Memang benar dia seorang pemalas yang tak berguna. Kemana perginya? Tidak ada reaksi. Aku menangkapmu. Sekarang kemana kau mau lari? Ruhua, kenapa kamu akhir-akhir ini jadi gemuk sekali? Pinggangmu sebesar ember, tidak lembut sama sekali. Kenapa? Kau mengolok-olokku lagi? Kalung Buddha giok putih ini kualitasnya biasa, tapi oleh pemalas ini diletakkan dengan saksama di atas meja. Mungkin sangat penting, karena sudah datang, lebih baik bawa pulang untuk diberikan kepada permaisuri. Siapa? Aku. Siapa bilang kau boleh pergi?
Dengan tangan kotormu berani menyentuh Rosarioku. Kupikir kau tidak menyadarinya menarik. Sepertinya dunia meremehkan pangeran sampah sepertimu. Ini terakhir kalinya aku bicara. Tinggalkan Rosario itu. Kau mau? Ambil sendiri. Kekuatan yang luar biasa. Tak kusangka. Kau pangeran sampah ternyata pandai bersembunyi. Awalnya ingin menyelamatkan nyawamu, tapi kau tahu terlalu banyak. Di mana orangnya? Kau pikir kau pantas menguji kemampuanku? Itu pembunuh dari tadi. Dia. Kenapa kau terburu-buru? Pangeran Daxia selamat. Daxia terselamatkan. Apa yang selamat? Kau bermain teka-teki dengan aku. Tadi malam aku berpatroli di istana. Bertemu seorang pembunuh ulung. Ia ahli meringankan tubuh, bisa bertahan 20 jurus dariku, lalu kabur langsung menuju ke istana Pangeran Shenhui. Apa pangeran terluka? Tenang, pangeran-pangeran baik-baik saja. Karena pembunuh ulung itu tewas di tangan pangeran. Pangeran bahkan tidak bisa mengumpulkan sedikit pun energi. Pasti bukan lawan yang bisa bertahan 20 jurus dari pembunuh itu. Aku bersumpah demi nyawaku, apa yang kukatakan tidak bohong. Ini potongan kain dari pembunuh malam tadi yang disobek dari tubuh pembunuhnya. Mungkinkah? Benar? Bagus sekali. Aku tahu, mendiang kaisar gagah berani, satu-satunya darah dagingnya, mana mungkin sampah, luar biasa. Sepertinya turnamen kali ini kita akan punya tontonan menarik. Tapi, pangeran, apa kau tidak heran? Jika pangeran kuat, kenapa bersusah payah berpura-pura menjadi sampah? Itu tidak penting. Yang penting Daxia berpeluang di turnamen untuk bangga menampar muka 3 negara biadab. Saat itu siapa yang berani mengincar negeri Daxia kita? Yang mulia, hari ini begitu penting, kenapa masih kelihatan lesu? Paman Raja, tadi malam aku dan dayang-dayang bermain sampai tengah malam. Sekarang aku sangat mengantuk. Nanti kalau giliranku tiba, panggil aku saja. Pangeran di lapangan latihan matahari terik. Yang mulia tidak berminat bertanding. Biarkan dia kembali ke istana dan beristirahat. Benar, Ayah. Lagi pula yang mulia tidak bisa bela diri. Hanya buang waktu di sini. Sudahlah, Hui ingin tidur, biarkan saja. Hai orang, bawakan kursi. Ibu, Ayah hari ini ternyata tidak memarahi Shenhui? Ibu juga tidak tahu ada apa dengan ayah hari ini. Ternyata Paman Raja yang menyayangiku. Almarhum kaisar seumur hidup gagah berani. Bagaimana bisa melahirkan sampah ini? Dalam pertarungan cedera tak terduga, nanti yang mulia jangan sampai dipukuli sampai lari tunggang langgang. Jiang Feng, apa kau benar-benar yakin Hui menyembunyikan kemampuannya? Aku jamin dengan kepalaku, yang mulia tidak sesederhana yang terlihat. Ibu, kau yakin semuanya sudah diatur hari ini? Tenang. Posisi putra mahkota pasti sudah menjadi milikmu. Saat yang baik telah tiba, upacara seleksi putra mahkota secara resmi dimulai. Pertarungan bergilir, pemenang bertahan, yang terakhir berdiri adalah putra mahkota. Bukankah hari ini sudah sepakat adu bela diri untuk menentukan putra mahkota? Kenapa hanya beberapa orang yang datang? Katanya mereka cedera.
Lebih baik tidak datang, Aditya. Buatlah ayahmu bangga. Ayahanda tenang. Dengan kemampuan bela diri yang pas-pasan, bisa membuat ayahmu bangga? Pertandingan ronde pertama, Putra Mahkota Ning Aditya melawan Pangeran Shen Hui dari Xia Besar. Selamat Putra Mahkota Raja Agung, pertandingan pertama melawan Pangeran Shen Hui yang tidak bisa bela diri. Bukankah itu seperti menang gratis satu ronde? Mau gimana lagi, keberuntungan datang, tak bisa dihalangi. Maafkan aku, Pangeran Shen Hui. Ini benar-benar karena keberuntungan tidak kusangka akan secepat ini, aku harus mengeliminasimu. Huier, naiklah, Bibi sudah menyiapkan tabib istana untukmu. Kalau begitu, Huier berterima kasih pada Bibi. Pangeran Shen Hui pura-puranya terlalu mirip. Huier cepat pilih senjata. Bahkan tidak bisa mengangkat senjata, betapa tidak bergunanya. Turnamen bela diri. Semua pejabat ada di sini, sampai kapan dia akan berpura-pura? Yang Mulia. Silakan. Yang Mulia, sekarang aku akan menyerang. Paman Kaisar menguasai militer, dan setengah pemerintahan Chandra menguasai keuangan, dan setengah pemerintahan lainnya. Bahkan jika aku jadi putra mahkota, mereka tidak akan memberiku kekuasaan. Menjadi putra mahkota tidak ada artinya. Aduh, kenapa berbahaya begini? Jangan tusuk pantatku, Paman Kaisar, tolong. Bilang saja, Pangeran Agung ini tidak punya kemampuan lain tapi suaranya keras. Seorang pangeran seperti anjing kehilangan rumah, wajah kerajaan Xia semua dipermalukan olehnya. Jiang Feng, bukankah kau bilang dia menyembunyikan kemampuannya? Ini jelas tidak bisa melawan sama sekali. Yang Mulia, kenapa begini? Shen Hui, berani kau. Aku berhenti, aku mengaku kalah, aku tidak mau jadi putra mahkota. Kau... Aku menang. Turnamen bela diri untuk memilih putra mahkota Xia keramaian seperti ini, kami 3 negara juga ingin ikut serta. Wali penguasa dinasti Surya kami ber3 negara. Datang untuk menghibur kalian. Tidak kukira mereka benar-benar datang. Ini kekuatan keluarga kerajaan Surya kamu, bahkan lebih lemah dari kaisar sebelumnya. Gila, dinasti Surya kita mengadakan turnamen. Kalian bangsa asing ini pantas ikut, cepat pergi. Keluar, orang barbar keluar dari Surya, keluar. Kalian semua marah-marah. Apa karena kalian tahu tidak bisa mengalahkan kami dan takut? Kalian sombong sekali. Wiratama kalian bertindak keterlaluan. Apa kalian pikir Surya kita gampang diinjak? Wali penguasa dinasti Surya. Atur pelayanmu, dia menghunus pedang pada kami. Apa dia mau berperang dengan 3 negara? Ayo perang saja. Kalian 3 negara sering melanggar batas, menyakiti rakyat kami tanpa jumlah. Saatnya menegakkan aturan. Baik, ini Surya yang memutuskan hubungan duluan. Kalau begitu, kita buktikan di atas panggung. Kalian berdua hari ini bersama aku melawan orang Surya. Jika menang, kita 3 negara bisa membagi tanah subur Surya. Baik, kami terima dengan hormat. Pangeran, mereka jelas sudah siap. Apa itu turnamen? Itu cuma alasan. Mereka ingin manfaatkan ini. Untuk perang dengan Surya. 3 orang ini semuanya jahat. Apakah Huier bisa melawan mereka bertiga? Pangeran, tenang. Menghadapi mereka pasti tidak masalah. Kalau begitu, apa yang aku takutkan? Kita tunggu pertunjukannya saja. Para pecundang Surya, siapa yang pertama mau mati?
Konon, Wiratama diberkati kekuatan luar biasa sejak lahir. Hanya palu perangnya yang beratnya ratusan kati. Sudah ratusan kati, banyak prajurit Xia kita tewas di tangannya. Keparat barbar, berani menghina Xia, kau mati. Zuoyan, Apa? Satu pukulan langsung melontarkan pangeran kekaisaran Xia jauh. Orang Xia memang semua sampah, siapa lagi yang ingin tulangnya diremukkan? Wiratama ini ternyata sekuat itu. Keluarga kekaisaran Xia, siapa yang bisa melawannya? Di generasi muda Xia, hanya Pangeran Wali Raja yang bisa melawannya. Jangan buang tenaga. Kau bukan lawannya. Kau ini lumpur tak berguna, hanya bisa jadi kura-kura sembunyi. Itu sudah cukup. Berani menghalangi Pangeran Shen bertarung? Hui biasa saja kau tak pernah pegang pedang, jangan halangi Zuoyan mengharumkan nama Xia. Biarkan aku memberi pelajaran padanya. Barbar kecil, berani macam-macam di Xia, mati! Satria Xia, hanya punya tenaga lembek begitu? Zuoyan, Satu tebasan menghancurkan pedang Zuoyan. Kekuatan yang mengerikan. Zuoyan, anakku. Zuoyan. Berani sekali kalian. Inikah Daxia kalian kekuatan terkuat, sungguh tak berguna. Ada yang mau mencoba? Kekuatan palu besarku, bahkan Pangeran Shen pun kalah. Siapa lagi yang bisa maju? Apakah hari ini tanah Daxia benar-benar jatuh ke tangan bangsa asing? Ada yang ingin bertarung? Siapapun yang bisa mengusir barbar akan diberi emas 10.000 tael, ribuan kain sutra, ratusan peti harta. Di saat seperti ini mengapa Hui belum bergerak? Apa yang sebenarnya dia lakukan? Raja Muda Daxia, jika kau sekarang berlutut dan menyerahkan wilayah setelah 3 negara mencaplok Daxia, kau akan diangkat sebagai pejabat rendahan. Para barbar ini sangat sombong. Pangeran, mungkin Yang Mulia menginginkan kekuasaan nyata. Kekuasaan nyata? Saat ini, kekuasaan politik dan militer ada di tangan Anda. Kekuasaan keuangan dimonopoli oleh Perdana Menteri. Yang Mulia duduk di posisi putra mahkota, hanya memiliki nama sulit berbuat banyak. Putra mahkota seperti itu lebih baik tidak menjadi. Tapi aku hanya memerintah sementara. Kekuasaan cepat atau lambat akan kembali ke Kaisar. Mungkin. Yang Mulia punya rencana sendiri. Sudahlah, asalkan Hui bergerak, aku tidak serakah pada kekuasaan. Pemenang hari ini tidak hanya menjadi putra mahkota, aku juga akan menyerahkan kekuasaan militer dan politik. Pangeran, kekuasaan militer dan politik adalah masalah besar, bagaimana bisa diserahkan begitu saja? Aku sudah memutuskan, jangan membujukku sekarang. Siapa lagi yang ingin maju? Bagaimana kalau aku coba lagi? Hui di atas panggung, pedang tidak kenal ampun. Bahkan Zuoyan pun terluka parah. Bagaimana kau bisa mengalahkannya? Jangan sok jago, cepat kembali. Benar, Pangeran. Kau setiap hari menginap di pusat hiburan kencana, tubuhmu hampa. Naik ke atas itu seperti bunuh diri. Baginda, kehormatan dinasti Surya sudah terinjak-injak.
Apa Baginda masih mau naik dan menjatuhkan martabat terakhir dinasti Surya juga ke dalam lumpur? Pangeran, Baginda berbuat semaunya dan kau membiarkannya? Jika Baginda di atas panggung ketakutan sampai berlutut memohon ampun, warisan 100 tahun dinasti Surya akan sepenuhnya menjadi bahan tertawaan seluruh dunia. Aku belum mulai bertarung. Bagaimana kalian tahu aku akan ketakutan sampai berlutut memohon ampun? Seorang pangeran yang tidak bisa bela diri melawan Wiratama, selain mati. Apalagi yang bisa terjadi? Diam kalian semua. Siapa yang berani bicara sepatah kata pun sekarang, pancung. Benar-benar tidak ada orang di dinasti Surya, mereka mengirim sampah yang suka ke tempat hiburan ke atas. Apakah mereka ingin membuat kita tertawa terbahak-bahak? Baiklah, kau ingin mati, aku akan mengabulkannya. Cepat sekali, kecepatan ini tidak kusangka dinasti Surya masih menyembunyikan ahli. Ahli bagus, aku paling suka membunuh ahli. Mataku rabun. Pangeran Sulung dan Wiratama bertarung sengit. Apa kau hanya bisa menghindar? Kalau berani, terima satu seranganku. Wih, hati-hati. Bagaimana mungkin Palu 100 kati begitu saja ditangkap? Hanya ini? Ini. Tidak mungkin. Aku sudah tahu. Shen Hui menghabisi Wiratama dengan satu pukulan. Orang di atas panggung ini masihkah dia Pangeran Shen Hui? Jika tidak bergerak, tidak apa-apa, begitu bergerak, langsung mengguncang dunia. Masa depan dinasti Surya penuh harapan. Ibu. Anak haram ini bukankah sudah kubuat dia menjadi sampah? Kenapa dia begitu kuat? Bagus, satu telapak tangan menentukan segalanya. Pantas saja dia darah daging kaisar dinasti Surya. Paman Kaisar terlalu memuji. Anak haram, dia pura-pura gila dan membohongiku selama 15 tahun. Lihat kamu, menyembunyikan bakat, membuat bibimu kaget. Apa yang Tuan katakan benar? Shen Hui bisa seperti sekarang, aku benar-benar tidak menyangka. Selanjutnya, kalian berdua mau maju bersama atau antre untuk mati? Kalian berdua kenapa diam? Apa kalian takut? Orang biadab kecil, kalau takut, pergilah. Kalian. Pangeran Shen Hui telah memukul muka orang biadab itu. Tapi kenapa dia menyembunyikan kekuatannya? Kalau benar-benar takut, cepatlah menyerah dan akui kekalahan. Kamu, seorang pemalas beruntung mengalahkan Wiratama. Apakah kau pikir kau tak terkalahkan? Biar aku berhadapan denganmu. Gatot adalah pendekar pedang nomor 1 di kerajaan barat. Pedangnya bisa membelah air sungai. Dia naik panggung, akan membuat Shen Hui kerepotan. Ilmu pedang raja dari kerajaan barat, energi pedangnya bisa membelah emas dan batu. Tuan dalam bahaya. Sampah. Bagus.
Berikutnya, giliranmu. Kau telah mengalahkan pendekar dari 3 kerajaan kami. Tidak takut 3 kerajaan mengirim pasukan? Semut kecil, apa yang perlu ditakutkan? Mencari maut. Racun Gu-9 alam baka dari wilayah selatan. Racun ini dikendalikan oleh Bayu. Begitu terkena, akan berubah menjadi darah. Sulit dihindari. Dinasti Surya kita selama ini banyak prajurit telah tewas karena racun ini. Anak haram, serangga beracun masuk kemana-mana. Lihat kau kali ini bagaimana melarikan diri. Wih, hati-hati. Trik kecil. Racunku! Tidak mungkin, kau seorang sampah energi sejatimu bisa menantang racunku? Sekarang kau menyerah, menang yang mulia, menang dinasti Surya, menang yang mulia, hebat, mengangkat kejayaan negara kita. Bajingan kecil ini menyembunyikan diri begitu dalam rencana selama 15 tahun. Apakah hari ini akan hancur seketika? Selesai salah memihak. Jika Shen Hui berkuasa nanti masih adakah hidupku? Tidak kusangka dinasti Surya menyembunyikan pendekar sepertimu. Kami lengah. Kali ini kami kalah, tapi jangan sombong dulu, kita akan bertemu lagi, bertarung lagi lain hari. Kalau begitu aku tunggu kalian kalah lagi di tanganku. Puas sungguh puas. Pangeran Shen Hui menyelamatkan keadaan melindungi martabat dinasti Surya kita. Aku, Raja, menepati janji. Dengan ini menyatakan Shen Hui sebagai putra mahkota baru dinasti Surya. Hamba menghadap Yang Mulia Putra Mahkota. Menghadap Yang Mulia Putra Mahkota. Tunggu. Ayah. Perdana Menteri Lu berbulan-bulan menangani bencana bekerja siang malam. Sungguh lelah ya, hamba ini hanya meringankan beban negara, mana bisa disebut lelah. Hamba baru kembali ke ibu kota Langgung melihat suasana tegang di lapangan latihan militer, tidak tahu apa yang terjadi. Hui Er sendirian mengalahkan para ahli dari 3 negara. Aku hendak mengangkatnya sebagai putra mahkota. Pangeran mengangkat putra mahkota, jangan sekali-kali. Hui Er telah mencapai prestasi luar biasa, darah keturunan sah. Apa salahnya? Meskipun pangeran berjasa, tapi selama 15 tahun ini, setiap hari berkeliaran di pusat hiburan kencana hidup tidak bermoral. Jika orang yang rusak moralnya seperti ini menjadi putra mahkota, pasti akan merusak martabat dinasti Surya, membuat rakyat kecewa. Benar. Ayah benar sekali pangeran. Aku juga mendukung Hui Er menjadi putra mahkota, tapi keluarga kerajaan paling mementingkan moral. Hui Er dulu sungguh keterlaluan. Jika dipaksakan menjadi putra mahkota, bahkan mendiang kaisar di alam baka pun tidak akan tenang. Pangeran, meskipun pangeran memiliki keberanian seorang prajurit, urusan pemerintahan rumit. Jika negara diserahkan padanya, para pejabat istana pasti tidak akan percaya dan patuh. Benar, orang seperti ini sama sekali tidak layak menjadi putra mahkota. Kakak kedua, pertimbangkan lagi. Mohon pangeran pertimbangkan lagi. Shen Hui, meskipun kemampuan bela dirimu tinggi, apa gunanya? Istana ini tetap dikuasai keluarga Lu. Ini. Kalian ingin orang jenius seperti apa yang layak menjadi putra mahkota? Bencana besar di Jiangnan Perkumpulan Angin, menangani bencana dan menyelamatkan rakyat, bahkan mengirim banyak ahli memberantas kejahatan dan menenangkan rakyat. Dihormati oleh rakyat, hanya pemilik Perkumpulan Angin seperti ini pahlawan yang gagah berani dan setia yang layak menjadi putra mahkota. Pemilik Perkumpulan Angin.
Apakah benar ada orang seperti itu di dunia? Perdana Menteri, jangan-jangan. Sengaja mempersulit? Benar, pemilik perkumpulan angin memiliki kemampuan luar biasa dan juga sangat berintegritas. Jika pangeran memiliki setengah wibawanya, kami para menteri pasti akan tunduk dan patuh. Oh, begitukah? Begitu kata Maha Menteri, aku jadi makin penasaran dengan pemilik perkumpulan angin. Tuan Putri setiap kali keluar istana, pasti pergi ke Qianjinfang. Tentu tidak tahu pemilik perkumpulan angin mahir dalam seni bela diri dan sastra, sangat dihormati rakyat. Tuan Putri, jika setengah saja kepedulianmu pada rakyat seperti beliau, kami para menteri takkan banyak bicara. Maha Guruli, Tuan Putri hanya bisa jurus kembang, suka keluyuran di tempat hiburan. Mana pantas dibandingkan dengan pemilik perkumpulan angin. Jadi begitu, mengorbankan harta demi negara, suka membantu sesama, sikap pemilik perkumpulan angin, bagaikan dewa turun ke dunia. Hui jangan bersedih. Kedudukan putra mahkota diukur dari budi pekerti. Dulu kau begitu sembrono, masa depan dinasti Surya ini, masa mau dipercayakan pada orang yang cacat moral? Pangeran, urusan pengangkatan putra mahkota menyangkut dasar negara. Diputuskan begitu saja di lapangan latihan militer hari ini, sungguh sulit diterima banyak orang. Hamba mohon pada pangeran, urusan pengangkatan putra mahkota sementara ditunda dahulu, dibicarakan lebih lanjut. Perdebatan tentang budi pekerti sulit mereda. Sebaiknya pelan-pelan, cari waktu yang tepat untuk membahasnya lagi. Ini salahku karena tidak mendidik WR dengan baik. Ya sudah begitu saja. Pangeran, dalam misi bantuan bencana ini, 4 pendekar besar perkumpulan angin berjasa besar. Hamba demi menunjukkan kebaikan kerajaan, sudah mengambil keputusan sendiri dan mengundang mereka keluar istana. Hamba mohon pangeran, di hadapan para pejabat, memberi hadiah besar pada para pahlawan ini. Hal seperti ini, Maha Menteri sendiri yang memberi hadiah juga cukup. Kenapa harus dibawa ke istana? Hanya dengan begini, baru bisa menunjukkan kebaikan kerajaan kita. Ibu, kenapa kakek harus membawa orang perkumpulan angin ke istana? Pengaruh perkumpulan angin di dunia persilatan besar. Kakekmu ingin memanfaatkan atas nama pemberian hadiah kerajaan untuk menggait organisasi persilatan ini ke dalam kelompok keluarga Lu kita. Jika kelak kamu merebut takhta, ini akan menjadi bantuan besar. Jadi begitu Shen Hui, lihat saja kali ini bagaimana kau bisa bersaing denganku. Paman Raja, aku juga ingin melihat para pahlawan ini. Kalau begitu, undang mereka masuk. Persilakan masuk para pendekar perkumpulan angin. Benar-benar kepercayaan pemilik perkumpulan wibawa seperti ini membuat orang kagum. Ini baru pahlawan sejati yang melakukan hal besar. Tidak seperti orang-orang tertentu hanya tahu bersenang-senang di tempat hiburan. Benar kata Paman Raja keempat. Suara ini... Ketua... Kalian baru pertama kali ke istana pasti gugup. Jangan bersikap tidak sopan di depan wali raja. Bawahan memberi hormat kepada ketua. Tuan rumah. Tidak mungkin kalian salah orang, bagaimana mungkin dia pemimpin perkumpulan angin? Kau pikir kami akan salah mengenali pemimpin kami sendiri? Siapa yang tidak hormat pada pemimpin kami, jangan salahkan aku jika tidak ramah. Cukup. WR, apa kau benar-benar pemimpin perkumpulan angin? Perkumpulan angin hanya iseng belaka organisasi yang kubentuk. Jika bisa membantu dinasti Surya, itu lebih baik. Baik. Kejutan, apalagi yang kau sembunyikan dari raja ini? Sekarang, siapa yang masih keberatan dengan Shen Hui sebagai putra mahkota? Terima kasih Perdana Menteri telah memuji moralitasku setelah menjadi putra mahkota. Aku akan lebih berhati-hati dalam bicara dan tindakan. Anak haram. Hamba bersujud pada Yang Mulia Putra Mahkota, semoga panjang umur, panjang umur, panjang umur. Bawahan bersujud pada Yang Mulia Putra Mahkota. Para hamba bersujud pada Yang Mulia Putra Mahkota, semoga panjang umur, panjang umur, panjang umur. Chandra Lumainiang, jangan buru-buru. Ini baru saja dimulai. 15 tahun.
genap 15 tahun. Aku dipermainkan oleh anak haram itu. Ibu, bukankah kau bilang posisi putra mahkota adalah milikku? Sekarang bagaimana? Kenapa panik? Orang besar tidak boleh kehilangan kendali. Ayah, apa benar kita harus memberi Shen Hui anak haram itu? Dia pikir dengan menunjukkan kartu truf dia bisa duduk mantap sebagai putra mahkota. Naif. Kakek, apa kau masih punya siasat lain? Kalian tunggu saja. Sungguh keterlaluan. Sebelumnya, dalam pertandingan, dinasti Surya kita hanya mengalahkan ketiga negara biadab. Mereka malah marah dan malu. Mereka merobek perjanjian. Kini suku utara, kerajaan barat, dan wilayah selatan telah mengumpulkan 500.000 pasukan, berjaga di perbatasan. Mereka mengancam akan menghancurkan ibu kota dinasti Surya. 500.000 pasukan menekan perbatasan. Apa yang harus kita lakukan? Ayahanda Raja, 3 negara biadab telah berulang kali menantang dinasti Surya kita. Karena mereka sudah memutuskan hubungan, maka kita lawan. Benar, berapa lama lagi dinasti Surya kita harus terus-menerus diintimidasi? Lebih baik kita manfaatkan kesempatan ini untuk memberi mereka pelajaran. Betul. Ya. Itu juga yang ada di pikiranku. Harga diri dinasti Surya tidak boleh diinjak-injak oleh biadab. Kanselir Lu, segera dari Kementerian Keuangan, alokasikan 200.000 karung beras. Kirim ke garis depan secepat kilat. Paduka, tenangkan amarah. Apalagi 200.000 karung beras. Sekarang lumbung bahkan 100.000 karung pun tidak bisa dikeluarkan. Bagaimana bisa lumbung kosong sampai begini? Kemana perginya semua makanan? Paduka, mohon lihat sendiri. 2 tahun ini, salju di utara dan banjir di selatan. Setiap daerah meminta beras. Lumbung negara sudah lama defisit. Perdana Menteri bekerja siang malam untuk mengumpulkan beras. Sekarang perang mulai lagi. Kami benar-benar tidak bisa, Yang Mulia. Tidak ada beras untuk perang. Apakah kita akan membiarkan prajurit di garis depan mati kelaparan? Jika bisa mengumpulkan beras dari daerah, pasti bisa mengatasi keadaan darurat ini. Hanya 16 provinsi dinasti Surya kita. Dalam waktu singkat mengumpulkan dan mengirim beras. Mungkin sulit. Pangeran, saya punya satu ide. Silakan Perdana Menteri. Bagaimana kalau diserahkan kepada putra mahkota untuk diselesaikan? Sekarang Yang Mulia memegang kendali seluruh pasukan. Kekuatan, perkumpulan angin di bawahnya tersebar di seluruh provinsi. Masalah beras ini, putra mahkota pasti yang paling tahu cara. Ternyata ini jebakan untukku. Tapi ini bukan hal yang mudah. Pangeran Putra Mahkota baru saja diangkat. Jika Putra Mahkota bisa menyelesaikan ini, bisa membuat seluruh dunia tunduk. Putra mahkota memang. Orang yang paling tepat untuk menyelesaikan ini. Shen Hui, apa pendapatmu tentang ini? Paman Kaisar, masalah ini bisa diserahkan kepadaku. 3 hari lagi aku akan mengumpulkan 200.000 si beras. Karena putra mahkota sudah berkata begitu, maka kita tunggu kabar baik dari putra mahkota. Hidup putra mahkota panjang umur. Kakek sudah mengatur semuanya beras dari beberapa provinsi terdekat, semua dikuasai oleh keluarga Chandra Shen Hui. Aku lihat kali ini kau bagaimana, Chandra? Kali ini kau masuk perangkap sendiri. Tuan saya akan mengurus persediaan pangan sekarang. Ini jelas jebakan. Chandra tidak akan membiarkan kita mendapatkan persediaan dengan mudah. Sebaiknya kita diam saja. Jika tidak bisa mendapat persediaan, wibawa Anda akan tercemar. Anda akan menjadi seperti ikan di talenan. Pajak dinasti Surya setiap tahun puluhan juta. Lumbung pangan kosong begini, pasti ada yang tidak beres. Ikut saya ke suatu tempat dulu.
Saya tawar 1000 tael. Lagu Nonayan malam ini, saya yang bayar. 1000 tael berani pamer, saya tawar 3000 tael. Sehari tidak dengar kecapi Nonayan, aku sudah gelisah. Rp10.000 tael. Nonayan malam ini tuan ini yang bayar. Ini tuan dari pihak mana? Begitu royal? Jangan tanya yang tidak perlu. Tuan begitu royal. Malam ini hamba akan menjadi milik Tuan. Baru saja berjanji mengurus pangan, malah pesta pora. Memang hidung belang. Pangeran baru saja keluar dari istana. Langsung masuk ke pusat hiburan kencana. Hamba melihat dengan mata kepala sendiri. Dia membuang uang 10.000 tael perak dibawa gadis ke atas untuk bersenang-senang. Anjing tidak bisa berubah dari kebiasaan makan kotoran. Aku kira dia punya kemampuan hebat apa. Ternyata dia pasrah saja. 200.000 sih perbekalan militer. Shen Hui, bocah rendahan itu bahkan jika dia menjual perkumpulan angin tidak akan cukup. Ibu, kalian yakin kali ini aku bisa menjatuhkan Shen Hui? Zuoyan, tenanglah, kakekmu sudah siap 3 hari lagi saat dia tidak bisa menyediakan perbekalan. Kau bilang kau menggunakan uang dari perbendaharaan pribadimu untuk mengumpulkan perbekalan. Ayahandamu pasti akan sangat memujimu. Lalu dengan mudah aku menghukumnya. Dia akan menyerahkan kekuasaan militer dengan patuh. Tuan, biarkan hamba bersulang untukmu. Yan bos, di sini semuanya orang sendiri, jangan pura-pura lagi. Yan Rushuang, pemilik pusat hiburan kencana, selamat kepada tuan rumah atas keberhasilan rencana bertahun-tahun. Baginda telah merencanakan selama bertahun-tahun, kini akhirnya kekuatan militer dinasti Surya benar-benar digenggam erat di tangan memiliki modal untuk mengimbangi Chandra. Rushuang mengucapkan selamat kepada Baginda atas terkabulnya keinginan. Beberapa tahun ini aku berpura-pura menjadi pemuda bermoral di luar mengacaukan pandangan. Jika bukan karena gadis-gadis dari pusat hiburan kencana ini yang membantu menyelidiki pergerakan pejabat, aku juga tidak akan bisa mendapatkan banyak informasi rahasia. Para tua-tua di istana kerajaan itu hanya tahu perkumpulan angin, tidak tahu pusat hiburan kencana juga merupakan kekuatan kita. Jika tanpa perlindungan perkumpulan angin, pusat hiburan kencana sudah lama dilahap habis oleh para bangsawan, kita hanya saling menjaga. Kau sebagai anak yatim piatu Jenderal Yan seharusnya berada di keluarga terhormat. Terjerumus ke dalam dunia hiburan, apakah hatimu merasa dendam? Meski terdampar di dunia pelacuran, tapi ayahku mengajarkanku tentang kebajikan negara Chandra memfitnahnya. Rushuang membantu tuan tidak hanya karena dendam pribadi, tetapi juga untuk rakyat. Bicarakan hal serius, Chandra memaksaku mengumpulkan pangan dalam 3 hari. Apa yang kau temukan? Ini adalah jalan buntu pangan yang terlihat sudah lama diborong habis oleh Chandra.
Namun, orang-orangku menemukan di luar kota, lereng 10 li, ada gudang pangan hitam yang sangat rahasia. Itu adalah Chandra yang bangun secara diam-diam bersama Li Zheng. Berapa banyak yang disimpan di dalam? Lebih dari 200.000 shi, semuanya adalah pangan militer yang dikorupsi. Mereka berencana menjualnya dengan harga tinggi, uang masuk ke kas pribadi Chandra. Prajurit di garis depan mati kelaparan. Mereka mencari keuntungan dari bencana negara. Chandra dasar bajingan tua gila. Baginda, cukup sita kas pribadinya, kita bisa mendapatkan bukti korupsi yang kuat dan juga mendapatkan 200.000 shi pangan militer dengan sah menyelesaikan janji tuan di istana. Baik. Lakukan saja seperti itu. Aku ingin mereka berdua memakan buah perbuatan mereka sendiri. Sepertinya apa yang dikatakan Rushuang benar. Kawan muda ini wajahmu asing. Baru datang. Untuk memancing ikan besar. Tidak boleh terlalu awal mengungkapkan identitas. Kak, matamu tajam, saya baru pertama kali kesini. Dengar dari senior, untuk berbisnis di kota harus kesini beli beras, tapi saya tidak mengerti. Kalian semua mau beli beras, kenapa harus berdesakan di sini di tengah hutan belantara? Kamu baru. Tidak tahu bukan kalian semua yang mau kesini, melainkan hanya bisa di sini. Kenapa? Tentu karena yang mengurus di sini, Li Fu adalah keponakan langsung dari Menteri Li. Oh, keluarga Menteri Li, tapi soal jual beli harus saling rela. Apa dia bisa memaksa jual beli? Tampaknya kawan muda, pengalamanmu kurang. Menteri Li ini atasannya siapa? Itu Perdana Menteri. Perdana Menteri siapa? Itu mertua langsung dari wali raja kita, ini cuma ikan kecil. Apa yang diminta penguasa, ya kita lakukan saja. Waktu itu, pemilik restoran Van Lo merasa beras di sini mahal, tidak beli di sini. Kamu tahu apa yang terjadi? Keesokan harinya, Van Lo disita pemerintah. Pemilik Van Lo sekeluarga akhirnya tidak bisa makan. Di kota besar ini masih ada hal seperti itu? Tapi beli beras di sini ada keuntungan lainnya, kalian akan tahu sebentar lagi. Minggir, minggir, cepat minggir. Jangan dorong, jangan dorong. Perang di perbatasan, beras ikut naik beras hari ini 10 tael per shi. 10 tael? Kenapa tidak merampok saja? Ya ampun, ini mau bunuh orang. 10 tael. Beras termahal biasanya hanya 1 tael. Ini mau bikin orang mati. Tidak mau beli, pergi saja. Tapi besok toko kalian masih bisa buka atau tidak, belum tentu. 10 tael per shi. Chandra, Li Zheng, kalian benar-benar punya nafsu besar. Sini-sini. Pak Li, saya cuma punya 5 tael perak. Tolonglah, kasihanilah saya. Jual saya sedikit beras. 5 tael perak? Kau pikir saya pengemis? Kurang 1 sen pun tidak bisa. Kalau tidak punya uang, pergi. Pak Li, keluarga saya cuma punya 1 kios kecil. Seluruh keluarga bergantung pada kios itu untuk hidup. Beras di kota lain cuma puluhan koin per sekarung. Tolonglah bermurah hati. Turunkan sedikit harganya. Apa saya mengizinkan kalian beli di sini? Kalian bisa pergi beli di tempat lain. Anak perempuanmu yang kecil cukup cantik, tidak punya uang, antarkan anak perempuanmu ke kamarku. Aku akan memberimu 1 karung beras. Tidak. Tidak bisa. Tidak tahu malu, tulang tua. Hajar dia sampai keluar. Tolong. Di siang hari bolong, memaksa jual beli, apalagi mau merebut anak gadis orang. Apa kalian tidak punya hukum? Pamanku adalah guru besar Li Zheng. Kau pikir kau pantas bicara hukum padaku? Jangan gegabah. Kalau kau membuat Li Fu marah, kau akan celaka. Tenang saja. Aku tahu batas. Mau jadi pahlawan? Lihat saja apakah kau punya nyawanya. Kalau tidak pergi sekarang, aku akan menghajarmu sampai lumpuh dan memberi anjing. Pasukan perbatasan kelaparan tanpa beras. Chandra dan Li Zheng malah di sini dengan kekuasaan memeras rakyat. Dinasti Xia sudah dihancurkan oleh tikus-tikus itu, tertekan oleh bangsa barbar. Orang kampung. Kalau tidak punya uang, cepat pergi. Jangan halangi Pak Li urusan penting. Pak Li, jangan marah. Ini cek 3.000 tael perak. Saya beli semua beras. Kau tahu aturan. Pak Li, soal sepupu saya yang jadi pejabat, ada jalannya.
Tenang saja, setelah 3.000 tael ini masuk, urusan sepupumu akan kami atur dengan rapi. Kalian berani sekali. Korupsi beras tentara saja sudah cukup. Kalian malah berani jual beli jabatan. Bagaimana kau tahu itu beras tentara? Siapa kamu sebenarnya? Bagaimana kamu tahu ini ransom tentara? Ransum tentara, jangan disentuh. Kamu yang suka menggertak anjing keparat belum pantas tahu siapa aku. Menurutku, kamu sengaja mengacau. Dengar, semuanya, bahwa orang kampung yang tidak tahu diri ini pukul sampai mati. Kirana, orang-orang di sini tangkap semua. Tidak tahu diri, kakiku. Ampun. Ini orang macam apa ini sebenarnya? Kau berani menyentuh anak buahku? Kau benar-benar tidak takut menyinggung pamanku? Tangkap dia. Pamanku akan segera datang berpatroli di sini. Begitu dia tiba, pasti kusuruh dia membantai seluruh keluargamu. Baik, aku tunggu di sini. Aku ingin lihat hari ini Li Zheng bagaimana caranya memenggal kepalaku. Pergi ambilkan buku catatan lumbung gelap ini dan keluarkan semuanya untukku. Baik, Tuan. Semua orang yang ada di sini tidak boleh ada yang lolos. Bawa semuanya sebagai saksi. Siapa sebenarnya pemuda ini? Menyita buku catatan dan punya kemampuan seperti itu. Aku mengerti. Kalian pasti petugas dari pemerintah, kan? Aku bilang, jangan kira karena punya jabatan kau bisa seenaknya di sini. Di belakang pamanku Li Zheng, ada Perdana Menteri Chandra. Perdana Menteri Chandra adalah mertua kandung dari wali raja kekuasaan dinasti Surya kelak akan menjadi milik keluarga Chandra. Jika kau tahu diri, bawalah orang-orangmu dan pergi. Beraninya kau, tahukah kau siapa orang di hadapanmu ini? Aku tak peduli siapapun kau. Bahkan jika kau pejabat dari pengadilan tinggi, kau harus pikir-pikir berapa banyak nyawa yang kau punya. Berani melawan Perdana Menteri? Kerajaan ini milik keluarga Chandra. Bagus. Setiap kata yang baru kau ucapkan, setiap hurufnya aku catat. Kuharap nanti kau masih bisa seberani itu dan mengulanginya tanpa ada yang terlewat. Kau, apa maksudmu? Guru Besar Li hadir. Pamanku datang. Kau pasti mati. Li Fu, aku menyerahkan lumbung besar ini kepadamu untuk dikelola. Beginikah caramu melaksanakan tugasku? Paman. Aku sudah berulang kali mengingatkan rendah hati. Rendah hati, kau membuat kehebohan sebesar ini. Kau tidak mau kepalamu? Bukan keponakanmu ini tidak cakap bekerja. Ada orang yang datang ke rumah guru besar kita, mengacau di wilayah kita. Dia tidak hanya melukai semua saudara kita, tetapi juga ingin merampas beras kita. Apa? Keponakanmu sudah menyebut nama Anda dan kanselir Lu. Dia malah berkata, kalian tidak ada apa-apanya. Paman kau jangan biarkan orang seperti ini kembali hidup-hidup. Ini sudah keterlaluan. Di wilayah ibu kota ini, masih ada orang yang berani tidak menghormati aku dan kanselir Lu sama sekali. Di mana orang itu? Itu dia. Guru Besar Li. Sudah lama tidak bertemu. Betapa besar wibawa Anda.
Bagaimana Anda bisa di sini? Mengapa Anda tahu tentang lumbung ini? Pendeta Lee, kalian benar-benar berpikir aku tidak tahu apa-apa. Paman, kenapa masih bicara omong kosong dengannya? Kenapa tidak cepat bertindak? Bunuh dia. Kurang ajar, kau tahu atau tidak, siapa orang di depanmu ini? Ampun Yang Mulia Pangeran, semua di sini adalah Chandra. Yang menyuruh hamba melakukannya tidak ada hubungannya dengan hamba. Pangeran. Tidak ada hubungan. Isi buku catatan ini tidak seperti itu. Jika bukan karena perintah Perdana Menteri, sama sekali tidak berani seperti ini. Yang Mulia Pangeran hamba tahu Paduka ingin mendapatkan Chandra, kendali keuangan di tangannya. Asalkan Paduka memberi hamba jalan keluar, hamba dapat membantu Paduka mendapatkan Chandra, kendali keuangan di tangannya. Aku dan Chandra sudah lama bersekutu, tahu banyak tentangnya. Mohon Paduka memberi hamba kesempatan untuk mengabdi. Mengabdi. Dulu kau juga bersujud di depan Ayahanda Paduka dan berkata begitu padanya, kan? Paduka Anda, apakah Anda tahu sesuatu? Tidak. Kau sudah tahu dari dulu kau sama sekali bukan orang bodoh. Selama bertahun-tahun ini kau terus berpura-pura. Pendeta Lee memang cerdas. Maka kau pasti tahu, aku tidak akan dengan mudah melepaskanmu, bagaimanapun dulu membunuh ayahku dan merebut kekuasaan. Kau juga terlibat. Bawa semua orang di sini pergi kawal ketat, jangan sampai bocor sedikit pun informasi. Baik. Li Jeng, Chandra Lumeinang, orang-orang yang dulu menyakiti ayahku, tidak ada yang bisa lolos. Rubah tua Li Jeng, mengapa tidak datang ke istana hari ini? Sudahlah, hari ini yang penting adalah menjatuhkan Shen Hui. Tuan Putra Mahkota, batas waktu 3 hari untuk mengumpulkan beras telah tiba. Saya berani bertanya, mengapa Kementerian Keuangan hingga kini belum melihat 1 butir beras pun? Di mana beras yang kau kumpulkan? Huier. Pangeran, karena Huier sudah berjanji, pasti dia punya rencana sendiri. Mungkin saja Huier hanya belum berhasil mengumpulkan beras untuk sementara. Mei Niang, jangan lagi membelanya. 3 hari lalu, Putra Mahkota baru saja di istana berjanji dengan tegas akan mengumpulkan beras. Tapi malam harinya, dia sudah dengan gadis Qin dari Qianginfang bercinta dengan mesra. Pangeran, meskipun hamba adalah kakek tiri Putra Mahkota secara nominal, tetapi Putra Mahkota begitu mengabaikan nyawa prajurit Daxia. Apakah kita benar-benar akan menyerahkan Daxia kepada orang seperti itu? Pasukan besar akan kehabisan beras, Putra Mahkota malah pergi ke rumah bordil bersenang-senang. Sungguh keterlaluan. Iya, Putra Mahkota sungguh keterlaluan. Shen Hui, apakah yang dikatakan Perdana Menteri itu benar? Pangeran, hamba yang dulu terlalu memanjakan Huier sehingga dia terbiasa bicara besar. Tapi hamba juga tidak menyangka dalam urusan sebesar ini dia masih bisa berbuat salah. Ibu, jelas Shen Hui sendiri yang memaksakan diri, pengumpulan berasnya gagal. Apa hubungannya dengan ibu? Bicaralah. Apa benar kamu tidak pergi mengumpulkan bahan makanan? Kamu pergi bersenang-senang ke Qianjinfang. Ayahanda, kamu tidak perlu bertanya lagi. Putra Mahkota benar-benar tidak mendapatkan 1 butir pun. Kamu, apa yang harus aku katakan padamu? Sekarang bagaimana dengan para prajurit Daxia? Bagaimana? Ayahanda, anak sudah tahu sebelumnya. Shen Hui tidak akan bisa melakukan ini. Selama 3 hari ini, anak telah mengeluarkan semua tabungan pribadi yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun untuk membeli bahan makanan dengan harga tinggi di kota lain. Sekarang anak sudah mengumpulkan cukup 50.000 shi bahan makanan. Dan sisanya 150.000 shi masih dalam perjalanan menuju ibu kota. Benarkah? Pangeran, Yan Er untuk mengawal langsung pengiriman bahan makanan ini tidak tidur dan tidak istirahat selama beberapa hari sampai kurus sekali. Tuan Muda sungguh peduli pada negara dan rakyat. Inilah pilar Daxia kita. Yan Er,
Kali ini kamu melakukannya dengan baik. Menyelesaikan masalah mendesak di garis depan. Membantu Daxia adalah tugas anak. Anak hanya melakukan hal nyata, tidak akan berpura-pura kuat. Hui Er, bukti sudah ada di depan mata. Cepat berlutut, minta maaf kepada pamanmu dan para menteri dan mohon belas kasihan. Waktunya seharusnya sudah hampir. Kamu ini, kalau saja Zuoyan, sedikit pengertian seperti itu. Laporan sudah datang. Paman, aku tidak bilang aku gagal mengumpulkan bahan makanan. Lapor, Pangeran. Di luar kota tiba-tiba datang pasokan militer dalam jumlah besar, tepatnya 300.000 shi. Semuanya adalah bahan makanan yang dikumpulkan oleh Pangeran Shen Hui. Apa? 300.000 shi. Tidak mungkin, apa kamu salah lihat jumlahnya? Ini 300.000. Omong kosong, seluruh ibu kota sudah tidak punya beras. Kamu punya berapa kepala? Berani menyampaikan berita militer palsu? Pangeran, mohon pertimbangan. Saya berkata jujur, semuanya gerbong beras di luar menumpuk seperti gunung, tidak terlihat ujungnya. Baik, bagus Hui Er. Kamu benar-benar berubah, tidak mengecewakan Paman Raja. Pangeran, tunggu sebentar. Hanya dalam 3 hari. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba mengeluarkan beras sebanyak ini? Bahkan, jika kau mengerahkan seluruh gedung angin hujan, tidak akan bisa membeli beras sebanyak ini. Pasti kau mencuri dari gudang yang kau jaga, diam-diam menguras kas negara. Benar, 300.000 shi beras. Itu terlalu banyak dan Pangeran Shen Hui dulu dia boros dalam makan dan pakaian. Dari mana uangnya? Hui Er, 300.000 shi beras ini, bagaimana caramu mengumpulkannya? Paman Raja, jangan terburu-buru. Dari jumlah ini, 100.000 shi beras adalah dari para gadis di pusat hiburan Kencana yang dengan tulus disumbangkan kepada prajurit dinasti Surya. Konyol, aku harus bergantung pada sekelompok pelacur rumah bordil untuk derma. Ini benar-benar tidak pantas. Bibi, perkataanmu keliru. Wanita penghibur pun tahu tentang kebajikan bangsa dan negara, bersedia mengeluarkan seluruh harta mereka untuk mendukung garis depan uang ini bersih. Dibandingkan dengan para pejabat istana yang menghisap darah prajurit, hewan berbusana jauh lebih bersih. Lalu masih ada 200.000 shi? Dari mana? Paman Raja, tenanglah, korupsi kas negara menjual gandum militer secara ilegal, perbuatan yang sangat keji. Aku sama sekali tidak akan melakukannya, tapi beberapa orang di sini mungkin tidak. Menjual gandum militer? Apa maksudnya ucapan itu? Hui Er, kau gila. Li Taishi adalah pejabat tingkat 1 istana. Apa hakmu untuk membawanya diikat dan diseret ke istana? Putra mahkota, kau menahan secara ilegal pejabat istana. Sungguh tidak pantas. Kau masih punya hukum atau tidak? Hukum? Kalian pantas bicara hukum denganku? Li Zheng, Taishi istana, bersekongkol dengan pejabat istana menahan 200.000 shi beras militer kualitas terbaik. Mereka di Bukit 10 Mil di luar kota mendirikan gudang pangan gelap dengan harga 10 tael per shi, memaksa menjual kepada rakyat kota. Bukan hanya itu, mereka juga di gudang terang-terangan melakukan jual beli jabatan. Omong kosong. Li Taishi adalah pejabat bersih. Mana mungkin dia berbuat begitu? Kau ambil beberapa buku catatan usang, mau menuduh pejabat tingkat 1. Apa buktimu? Bukti? Banyak. Bawa orangnya ke sini. Li Guanxi, kemarin kau di gudang Bukit 10 Mil bukannya sombong sekali. Waktu itu kau bilang, kalian berlindung di belakang Li Zheng Taishi dan Chandra, Perdana Menteri. Kalian adalah hukum. Biarkan aku menimbang, apakah bisa melawan Perdana Menteri. Ampun, Paduka. Saya hanya menjalankan perintah.
Semua atas perintah Taishi dan Perdana Menteri yang menyuruh saya begini. Paduka Pangeran, bijaksanalah. Mereka memaksa jual beli. Jika tidak beli beras, mereka tutup toko kami. Paduka, mereka benar-benar menjual jabatan. Hanya perlu 3.000 tael perak bisa beli posisi enak di Kementerian Keuangan. Perdana Menteri Chandra, aku perlu penjelasan darimu. Li Taishi, sekarang saksi dan bukti sudah ada. Semua pejabat istana melihatmu. Kau sendiri di depan semua orang. Perbuatan kotor kalian itu katakan satu persatu. Pangeran, ampun. Saya mengaku semuanya. Saya hanya seorang suruhan. Ini semua adalah kanselir yang diperintahkan oleh Chandra. Dia menggunakan jabatan kanselir untuk mengeluarkan pangan militer dari kas negara secara paksa. Kemudian menyuruh saya membawanya ke gudang pangan di luar kota untuk pencucian uang. Uang hitam dari penjualan pangan itu sebanyak 70% dikirim ke perbendaharaan pribadi rumahnya. Omong kosong, saya sebagai kanselir telah menyetujui perintah pengiriman pangan sesuai aturan. Apa salahnya? Jelas kamu memanfaatkan nama saya untuk berbuat jahat. Dan masih ingin memfitnah saya. Pangeran, lihatlah. Dalam buku akun ini, tidak ada satu halaman pun yang memiliki cap pribadi dan tanda tangan saya. Ini jelas Li Zeng ingin memfitnah saya. Kau bohong. Jika bukan karena perintahmu, saya tidak akan melakukan ini. Semua saksi di sini dapat membuktikannya. Kau. Pangeran Kanselir Chandra setia kepada dinasti Surya Langit dan Bumi menjadi saksinya. Mana mungkin dia melakukan hal yang keji seperti itu. Semua ini adalah perbuatan Li Zeng yang memfitnah. Paman, meskipun kanselir Lu adalah kakek saya secara nominal, tetapi dengan banyak saksi seperti ini, jika tidak menyelidiki kasus ini, tampaknya tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ya, Guru Li. Yang Mulia Putra Mahkota, apakah Anda yakin jika saya menunjuk Chandra Anda akan membebaskan keluarga saya? Saya, Li Zeng, hamba tua, rela mati untuk membuktikan bahwa Chandra bersalah. Kanselir Lu, sekarang, apalagi yang bisa kau katakan? Kanselir Chandra, apalagi yang bisa kau katakan? Tuduhan palsu tak pernah kekurangan alasan. Li Zeng bunuh diri karena takut dihukum. Apa urusanku? Untung aku menyimpan satu kartu. Buku catatan tidak ada bukti. Shen Chonglin tidak bisa menemukannya. Ayahku mengabdi sepenuh hati untuk dinasti Xia. Mana mungkin korupsi? Itu Li Zeng yang menyalahgunakan nama. Kakekku sangat setia, Baginda. Jangan dengarkan fitnah dan salahkan yang setia. Buku catatan tidak ada stempel pribadi kanselir, tapi Li Zeng mati untuk mengaku bersalah. Juga tidak bisa membuktikan kanselir tidak bersalah. Ibu. Cepat, panggil tabib, cepat. Chandra salah menilai orang. Mulai hari ini kembali ke rumah dan istirahat. Serahkan kekuasaan keuangan dan politik.
simpatik. Menerima titah dan berterima kasih. Baginda, lihat. Aku akan segera mendapatkan keadilan sepenuhnya untukmu. Aku sudah merencanakan selama 15 tahun. Sampai dipojokkan oleh seorang anak muda. Sampai ke titik ini. Dulu seharusnya aku tidak membiarkan bajingan kecil ini hidup. Ayah Li Zheng sudah mati. Shen Hui kini memegang kekuasaan militer dan keuangan. Shen Zhonglin selalu memihaknya. Jika kita tidak bertindak sekarang, keluarga Lu akan hancur. Karena mereka tidak memberi muka, jangan salahkan aku jika aku kejam. Mei Niang, kau masih ingat kaisar sebelumnya? Bagaimana dia meninggal saat itu? Ayah, maksudmu? Racun Wushuang tidak berwarna dan tidak berbau. Selama Shen Zhonglin meminumnya, kita bisa mengatakan bahwa Shen Hui meracuni dan membunuh pamannya. Kakek ibu kalian ingin membunuh ayahanda raja? Ayah, apakah kalian benar-benar akan bertindak setega ini? Yang paling tidak berperasaan adalah keluarga kerajaan. Kaisar mana yang tidak naik takhta dengan menginjak tulang saudara sendiri? Tapi dia tetap ayahandaku. Ayahanda. Di matanya hanya ada Shen Hui. Dia memberikan kekuasaan militer dan takhta kepadanya. Kapan dia pernah menganggapmu putra kandungnya sendiri? Selama Shen Zhonglin meminum racun ini, kita segera mengerahkan pasukan pertahanan kota untuk mengepung istana kerajaan. Nanti kita tembak Shen Hui dengan satu anak panah. Kau maka dengan sendirinya kau bisa naik takhta menjadi kaisar. Seluruh negeri Syaraya ini seharusnya memang milikku. Chandra orang tua ini nekat. Dia berani menggunakan cara yang sama yang dipakai untuk membunuh ayahku, untuk membunuh pamanku. Pergi ke halaman untuk mencari udara segar. Kenapa lama sekali? Angin malam agak dingin. Jadi aku berdiri sejenak di teras. Selama beberapa hari ini kamu jadi putra mahkota, kamu bertindak tegas dan efisien. Tidak hanya berhasil mengumpulkan 300.000 shi makanan, tapi juga mengungkap korupsi Li Zheng. Hui paman makin tidak bisa memahami dirimu. Kamu berpura-pura jadi pemalas selama 15 tahun, bahkan aku sendiri pun tertipu. Apa yang sebenarnya kamu takutkan? Siapa yang kamu waspadai? Paman, jika aku tidak berpura-pura jadi orang tak berguna, aku tidak akan hidup sampai sekarang. Mustahil. Kamu adalah putra sah dari mendiang kaisar, garis keturunan sah dinasti Xia. Dengan pasukanku yang melindungimu, siapa yang berani menyentuhmu? Katakan padaku, siapa yang ingin mencelakaimu? Aku sudah berjanji pada mendiang kaisar untuk membantumu naik takhta, maka aku pasti akan menyingkirkan semua rintangan untukmu. Bahkan dewa sekalipun tidak akan menghalangi jalanmu.
Aku ingat budi baik paman. Namun, orang yang ingin mencelakaiku sudah mulai merambah ke kamarmu. Jika paman meminum isi botol giok itu, bahkan tabib istana pun tidak bisa mendeteksi penyebab kematian paman. Saat itu, aku akan menjadi tersangka utama. Siapa yang begitu kejam? Aku punya rencana untuk memanfaatkan situasi, tapi butuh kerja sama paman. Siapa sebenarnya? Paman bisa melihatnya sendiri. Baik, aku akan ikut bermain dalam taruhan ini. Pangeran, kenapa Anda pergi begitu tiba-tiba, meninggalkan kami, janda dan yatim piatu? Bagaimana kami bisa hidup? Ayahanda, bukalah matamu, lihatlah anakmu ini. Pangeran seumur hidup di medan perang, melindungi dinasti Surya. Bagaimana bisa tiba-tiba sakit? Ya Tuhan, tidak adil. Tidak. Mei Niang dan Zuoyan menangis begitu sedih. Ayah mertua juga sangat berduka. Mereka semua adalah keluarga terdekatku. Hui Er, aku membuat skenario kematian palsu ini untuk menguji. Sebenarnya siapa yang kau waspadai? Dokter Istana, bagaimana pangeran meninggal? Paduka putra mahkota, nadi pangeran sudah tidak terasa. Saya perkirakan pangeran terkena penyakit dan meninggal mendadak. Periksa lagi dengan saksama. Apa kamu yakin pangeran sudah mati? Saya jamin dengan nyawa sekeluarga. Pangeran benar-benar telah meninggal. Bahkan dewa pun tak bisa menolong. Mati bagus sekali. Kanselir Lu? Chandra, jenazah pangeran masih hangat. Kau bawa begitu banyak prajurit mati, memaksa masuk ke ruang berkabung. Sebenarnya mau apa? Apa yang kau lakukan? Shen Zhonglin sudah mati. Langit dinasti Surya pun runtuh. Aku, sebagai Perdana Menteri dinasti ini, tentu harus tampil ke depan, mengambil alih sepenuhnya pemerintahan dinasti Surya. Karena pangeran sudah pergi, negeri dinasti Surya ini tidak boleh sehari pun tanpa pemimpin. Yan-er warisan ayahandamu harus diwariskan kepadamu. Mulai hari ini, kau adalah putra mahkota baru dinasti Surya. Ibu benar, negeri dinasti Surya ini harus kududuki. Paman Kaisar masih belum dingin. Kalian malah berebut kekuasaan di ruang berkabung. Apa kalian lupa bahwa aku putra mahkota yang sah, putra mahkota dinasti Surya masih berdiri di sini dengan selamat? Kau. Sebentar lagi kau akan menjadi mayat. Apa maksud Perdana Menteri? Bagus kau, Chandra. Bagus kau, Lu Mei Niang. Ternyata kalian membawa pasukan menyerbu masuk ke ruang berkabung bukan untuk menghormati kepergianku, melainkan untuk menginjak mayatku untuk merebut kekuasaan. Bahkan ingin kejahatan membunuh paman sendiri ditimpakan pada Hui Er. Menjelang ajal masih bicara keras. Yang ada di tanganku ini adalah racun yang kau dapatkan dari kamp racun embun beku yang disita. Racun embun beku. Konon orang yang menelan racun ini tidak menunjukkan gejala sama sekali seperti mati mendadak. Ini memang sesuai dengan gejala kematian pangeran. Dr. Wen, situasi di sini genting, kau keluarlah dulu. Nanti kau hanya perlu melaporkan keadaan ini kepada para pejabat. Saksi dan barang bukti sudah lengkap. Kaulah dalang peracunan ini. Hari ini, meskipun aku memotongmu ribuan kali, rakyat hanya akan bersorak senang. Meracuni paman Kaisar, lalu memfitnahku dengan racun ini. Akhirnya, dengan sah mendukung cucumu yang tidak berguna naik tahta. Chandra, kau perhitungan yang licik. Sepertinya kau tidak terlalu bodoh. Demi tahta ini, kau bahkan tega membunuh menantu laki-lakimu sendiri. Chandra, kau benar-benar gila. Gila, aku ini menjalankan takdir Shen Zhonglin yang keras kepala itu, memegang pasukan besar dinasti Surya. Tapi dia malah setia mati pada sampah sepertimu. Aku sudah merencanakan ambisi kekaisaran selama 15 tahun. Semua terhalang olehnya sendirian. Jadi kau diam-diam meracuni paman raja saat tidak ada orang.
salahkan dirinya sendiri mencari mati. Dia demi kau di depan semua pejabat mencabut kekuasaan keuanganku, dia memaksaku untuk membunuhnya. Kekuasaan tertinggi milik yang mampu. Mulai sekarang seluruh negeri dinasti Surya harus bermargalu. Soal ini bibi kau juga tahu. Lumeniang, selama 15 tahun ini, Paman Raja memanjakanmu. Apakah kau tidak punya hati nurani? Hati nurani, manja Shen Hui, jangan terlalu naif Shen Chonglin. Sebaik apapun padaku, yang dia beri padaku hanya gelar palsu permaisuri Wang. Putraku, Yan Er adalah manusia yang luar biasa. Shen Chonglin malah ingin memberikan tahta pada orang luar sepertimu. Di hadapan kekuasaan absolut kasih sayang murahnya itu sebanding dengan posisi janda? Hubungan suami istri 15 tahun kalah oleh tahta. Aku buta memelihara sekumpulan serigala dan macan. Kakek ibu, ayahanda, jarinya bergerak sedikit. Apa dia belum mati? Dokter istana bilang, ayahmu sudah meninggal. Mana mungkin bisa bergerak? Setiap hari bicara aneh-aneh. Sepertinya aku salah lihat. Yang mulia putra mahkota, jangan salahkan aku yang kejam. Kalau mau salahkan dirimu yang menghalangi jalan kami. Asal kau mati para pejabat tua keras kepala di istana, aku bisa dengan alasan membersihkan lingkungan raja, dengan sah mencabut mereka sampai ke akar-akarnya. Membunuh dengan tangan orang lain membersihkan istana. Kalian benar-benar merencanakan sesuatu yang begitu keji, pembunuhan berantai yang keji Chandra demi tahta dinasti Surya. Kalian keluarga Chandra sebenarnya telah merencanakan selama berapa lama? Berapa lama? Tentu saja sejak ayahmu yang mati muda. Dulu, ayahmu juga sama sepertimu. Memang bersikeras melawan keluarga kami. Ayahku sudah memperingatkannya berkali-kali, tapi dia tetap merasa benar sendiri, terus membersihkan antek-antek keluarga kami. Saat itu kami sudah tahu kekuasaan harus dipegang sendiri, jadi kami pun menyerangnya. Apa katamu? Mendiang Kaisar. Dulu saat kakak Kaisar sakit parah dan meninggal, apakah juga keluarga Chandra yang bermain di belakang? Pantas dulu tabib kerajaan bilang Kaisar ayah terluka satu kaki tidak akan mempengaruhi kesehatannya. Tapi pada akhirnya Kaisar ayah tetap meninggal mendadak. Apa jangan-jangan ini juga ulah kalian? Pokoknya hari ini kamu juga akan mati. Aku akan membuatmu mati dengan jelas. Benar. Kaisar ayahmu adalah buatan kami. Dulu dia terus menekan keluarga lu saya, aku terpaksa membunuhnya. Kuputus semua obat bagus dari rumah sakit istana. Suruh orang tiap hari di makanannya, tambahkan racun wushuang, akhirnya membuatnya meninggal mendadak tanpa suara. Malam Kaisar ayahmu wafat, aku sendiri yang mengantarnya. Dia lemas terkulai di ranjang naga. Bahkan tidak punya tenaga untuk berteriak minta tolong. Aku selalu mengira, kalian sungguh menyayangiku. Ternyata kalian adalah pembunuh ayahku. Jika tidak membuatmu menjadi tidak berguna, bagaimana anakku bisa naik tahta? Sekarang kupikir, dulu seharusnya langsung mencekikmu. Sekarang kamu juga harus pergi ke alam baka menemani kaisar ayahmu yang bernasib pendek. Perhitungan yang bagus, sungguh perhitungan yang bagus, Paman. Kau dengar? Shen Chonglin sudah mati, Shen Hui menjelang kematian kamu gila. Chandra kalian begitu terburu-buru mengakui kudeta, bahkan bagaimana dulu kejahatan besar membunuh kaisar sebelumnya. Kalian ceritakan semuanya dengan jelas. Apa kalian tidak takut Paman Kaisar sebenarnya belum mati? Kamu pikir dengan berpura-pura jadi hantu, aku akan tertipu? Tabib istana sudah bilang Shen Chonglin sudah mati total.
Surat pengakuan dan turun takhta ini aku sudah siapkan untukmu dari dulu. Tanda tangani akui di depan umum bahwa kau meracuni kejahatan terhadap wali raja. Serahkan dinasti Surya kepada Yaner, aku mungkin masih bisa memberimu mayat utuh. Bagaimana jika aku tidak menandatangani? Kamu pikir masih ada jalan keluar? Aku bilang padamu, jika kamu tidak mau menandatangani dengan baik, aku akan mengirim orang malam ini untuk menggali makam kaisar sebelumnya, menggali ayahmu, membuatnya jadi abu. Kamu berani? Orang lain tidak tahu apa yang tidak berani kulakukan. Jangan-jangan kalian berdua ayah dan anak bisa menjadi hantu kembali untuk membalas dendam kepada kami. Paman Kaisar, kau dengar jelas istrimu yang paling kau percaya, ayah mertuamu yang paling kau andalkan. Mereka tidak hanya membunuh ayahku, sekarang juga menginginkan kematianmu. Kau benar-benar gila sampai mengeluh pada orang mati. Kakek, jangan bicara omong kosong dengannya karena dia tidak tahu diri, langsung bunuh dia. Tahta ini tetap milikku. Untukku, tangkap pemberontak ini cincang halus. Apa? Hantu-hantu mayat hidup, ayah-ayahanda. Wow, kamu tidak mati. Minum racun Wushuang, bagaimana mungkin kamu masih hidup? Tentu saja karena Paman Kaisar tidak minum racun kalian. Apa? Malam saat kalian mengirim pengawal rahasia untuk meracuni, aku sudah tahu niat kalian dan membunuh pengawal rahasia itu serta menyembunyikan mayatnya. Tidak menyangka kan, Lumeiniang? Sebenarnya aku sudah tahu sejak awal rencana kalian, bahkan 15 tahun lalu, aku sudah tahu bahwa kalian membunuh ayahandaku. Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Bertahan selama 15 tahun, aku menunggu hari ini. Paman, giliranmu untuk membersihkan keluarga. Baginda, ampun Baginda. Aku istrimu, Baginda. Istri? Saat kau meracuni aku, kenapa tidak kau pikir kau adalah istri? Saat kau membunuh kakak laki-lakiku, kenapa tidak kau pikir kau adalah istriku? Aku selama 15 tahun ini benar-benar buta sampai-sampai kalian ini binatang buas yang tidak tahu balas budiku pelihara di sisiku. Hari ini aku akan membunuh kalian dengan tanganku sendiri. Upaya meracuni wali raja terbongkar, dan tuduhan membunuh mantan kaisar pun diakui. Hari ini jika tidak membunuh paman dan keponakan itu, keluarga Lu pasti akan dihukum mati secara perlahan. Aku sudah merencanakan selama 15 tahun, mana mungkin gagal malam ini, hari ini bagaimanapun juga mati. Harus membuka jalan berdarah. Baik. Pertama bunuh kakek tua ini, lalu baru menyerang mereka. Bunuh paman dan keponakan ini, tahta kerajaan akan menjadi milik kita. Shen Hui meskipun jago bertarung, apakah bisa melawan kita sebanyak ini? Kakek benar, kita tidak punya jalan mundur. Serang. Aku ini memegang sejuta prajurit, hanya dengan puluhan prajurit mati ini berani seenaknya. Air jauh tak bisa padamkan api, dekat prajurit istana pun sudah dibunuh semua. Kalian tak bersenjata, mampu bertahan?
Siapa yang bisa memenggal kepala mereka hadiah 100.000 tael dan dianugerahi gelar Adipati 10.000 keluarga. Bunuh. Bagaimana kau tahu kita belum siap? Suara apa? Pasukan dari mana? 100.000 kavaleri hitam. Istana sudah terkepung rapat. Chandra, kau tidak bisa melarikan diri. Pura-pura mati untuk menjebak musuh. Kalian sudah merencanakan ini dari awal. Aku terkena jebakan berantai. Kau pikir kami tidak akan siap menunggumu untuk membunuh? Para pengkhianat, jangan ada yang selamat. Bunuh tanpa ampun. Saya sudah merencanakan ini selama 15 tahun. Hanya selangkah lagi dari Singgasana Naga. Saya tidak rela. Aku akan menyeretmu sebagai pengiring mati. Pedang ini untuk ayahku yang kau bunuh dengan kejam. Wilayah dinasti Surya seharusnya milik keluarga Lu. Ampun, ayahanda aku satu-satunya darah dagingmu. Kakek dan ibu suri yang memaksaku, aku tidak ingin memberontak, beri aku satu kesempatan lagi. Darah daging, kau menghunus pedang membunuh sepupu, membiarkan Chandra meracuni aku. Kenapa tidak ingat itu darah daging? Jiang Feng segera sampaikan titahku, cabut gelar putra mahkotanya, turunkan jadi rakyat biasa. Masukkan dia ke dasar penjara kerajaan rantai besi hitam, dikunci rapat, seumur hidup tak boleh keluar selangkah pun. Tidak, aku tidak mau pergi ke penjara kerajaan ayah. Aku salah, aku benar-benar menyesal. Hamba patuh. Ayah. Yang Mulia Putra Mahkota. Hui. Semua kesalahan adalah salahku, kumohon ampuni nyawa Juayan. Kau meracuni ayahku dan juga meracuni paman kerajaan. Membunuhmu dengan satu tebasan pedang terlalu murah untukmu. Orang, seret wanita beracun ini ke halaman, pukul 30 pukulan keras. Buang dia ke makam kaisar sebelumnya. Cukur rambutnya dan jadikan biarawati. Biarkan dia sisa hidupnya, menemani lampu dan Buddha hidup lebih buruk dari mati untuk menebus dosa. Tidak. Ini lebih kejam dari 1000 potongan pangeran. Aku menyesal, aku tahu aku salah. Ayahanda, balas dendam besar telah terbayar. Kerajaan dinasti Surya ini, aku telah mengambilnya kembali. Huier sudah 15 tahun. Janjiku kepada almarhum kaisar, hari ini akhirnya terwujud. Fraksi Lu sudah dibasmi. Dendam besar telah terbalas. Negeri dinasti Surya ini sudah waktunya dikembalikan kepada pemiliknya. Sekarang situasi politik mulai stabil, wilayah dinasti Surya masih butuh bantuan paman raja. Aku salah menilai orang sampai membiarkan keluarga Lu yang seperti serigala di sisiku selama 15 tahun hampir menghancurkan nasib dinasti Surya. Aku sudah tidak punya muka untuk berdiri di istana ini lagi. Setelah mengalami begitu banyak pengkhianatan dan berbagai intrik, aku benar-benar lelah. Mulai sekarang aku serahkan kekuasaan, aku pensiun. Ini stempel giok kerajaan dinasti Surya, diterima dari langit, semoga berumur panjang dan makmur. Semoga kau menjaganya dengan baik.
Memerintah dengan rajin, jadilah raja yang bijaksana, Paman Raja. Tenanglah, aku tidak akan mengecewakan wasiat mendiang kaisar dan tidak mengecewakan rakyat dinasti Surya. Hidup Paduka semoga panjang umur.